Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hamdani dengan NIM 12120101171. Saya perwakilan dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri dengan saudara Zaki Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kronologis turunnya Al-Quran. Pengertian turunnya Al-Quran. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhil Mahfudz dan Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Kondisi masyarakat Arab yang hidup pada zaman masa penurunannya Al-Quran adalah golongan masyarakat yang tidak mengenal baca tulis. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri termasuk ke dalam golongan masyarakat tersebut. Yang kedua, ayat Al-Quran turun berdialog dengan mereka. Ayat Al-Quran mengomentari keadaan dan peristiwa-peristiwa yang mereka alami, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Sebagaimana ketika Al-Quran menegaskan bahwa wahyu diturunkan secara terpisah dan berangsur-angsur. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 106 dijelaskan bahwa Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Dilihat dari ungkapan ayat tersebut, untuk arti menurunkan, semuanya menggunakan kata tanzil, bukan inzal, yakni Al-Quran diturunkan secara bertahap atau secara berangsur-angsur. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang yakni Taurat, Injil, Zabur yang diturunkan secara sekaligus. Dampak dari proses turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur sesungguhnya membuat dakwah Nabi dan ajaran Al-Quran lebih mudah dan leluasa untuk diterima di kalangan masyarakat saat itu. Karena proses turunnya ayat-ayat Al-Quran sangat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan pada masyarakat saat itu. Proses turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Allah ke Lauhul Mahfudz, yaitu suatu tempat yang merupakan catatan tentang kepastian dan ketentuan Allah. Kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah, yaitu tempat yang berada di langit dunia. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Materi selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh saudara Zaki Mutakin. Persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik rekan-rekan, saya akan membahas tentang cara dan proses pewahyuan Al-Quran. Al-Quran yang sampai kepada tangan manusia di dunia sekarang memiliki sejarah panjang yang dalam hasanah Islam disebut wahyu. Pemahaman yang memadai tentang konsep wahyu dapat membentuk kualitas iman seorang sempurna. Kedua, beberapa tahapan dan tata cara pewahyuan yang dipahami selama ini masih membuka pintu pemikiran spekulatif, terutama tentang cara komunikasi Tuhan dan Jibril alaihissalam, dan selanjutnya komunikasi yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dan Jibril alaihissalam. Nomor satu, proses pewahyuan menurut sarjana klasik. Wahyu merupakan cara penting dari semua term Arab yang menunjukkan fenomena diturunkan Al-Quran. Fenomena wahyu merupakan kasus khas diturunkan Al-Quran yang berbeda dari bentuk-bentuk yang diturunkan lainnya, sehingga perlu dianalisis, mengandung pemberian pesan secara samar, rahasia, dan sangat pribadi. Namun bagaimana komunikasi berbagai pihak yang terlibat dalam proses pewahyuan Al-Quran? Dua ontologi tersebut secara teoritis mustahil terjadi karena proses komunikasi hanya terdapat berlangsung jika terpenuhi dua syarat. Satu, sistem yang sama dimiliki oleh keduanya, dan nomor dua, pengirim dan penerima pesan sejajar secara ontologis. Jibril dan Nabi Muhammad SAW merupakan dua eksistensi yang berbeda, antara Jibril yang tidak tampak dan Muhammad SAW
yang tampak, terlebih dengan Tuhan yang imaterial. Dan dikemukakan para intelektual muslim telah melakukan dua pendekatan yang berbeda. Nakli mengabaikan aspek rasionalisasi dan akli menekankan aspek rasionalisasi. Az-Zakarsi termasuk sarjana klasik yang menjelaskan lebih banyak proses turun Al-Quran, tetapi tidak menyinggung batasan dan definisi wahyu. Ia memulai penjelasan mengenai proses pewahyuan dengan uraian tentang turun Al-Quran dari Lauh Mahfuz hingga kepada Nabi Muhammad SAW. Ia menyebut Al-Quran turun melalui 3 tahap. Pertama, Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap sejak beliau diangkat menjadi Rasul hingga wafat. Az-Zakarsi. Kedua, Al-Quran diturunkan ke langit dunia setiap tahun di malam Lailatul Qadar. Kemudian diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Berkaitan dengan hal ini, setiap tahun di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sesuai dengan kadar kebutuhan dan tuntutan tahun tersebut. Ketiga, Allah menjadikan malam Lailatul Qadar sebagai awal pembuka nuzul Al-Quran secara bertahap. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudara Zaki Mutakin. Ragam pendapat ayat Al-Quran yang pertama dan terakhir turun. Ayat pertama adalah ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sedangkan ayat terakhir adalah ayat yang terakhir kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau wafat. Menurut para ulama, ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq dari 1 sampai 5. Selain ayat pertama, ada juga ayat yang terakhir turun kepada Nabi. Nah, banyak sekali pendapat tentang ayat yang terakhir turun kepada Nabi. Menurut Ustadz Ahmad, ayat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah ayat riba yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 278. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat yang terakhir turun adalah ayat 281 dari surat Al-Baqarah. Sebagian ulama lain mengatakan bahwa ayat yang terakhir turun kepada Nabi adalah ayat 282 dari surat Al-Baqarah, yakni ayat terpanjang dalam Al-Quran yang menerangkan tentang soal hutang piutang. Sebagian lagi menyebutkan bahwa ayat yang terakhir turun kepada Nabi adalah ayat Kalaulah, yakni surat An-Nisa ayat 176. Kalaulah disebutkan adalah sebutan dari orang yang meninggalkan dunia namun tidak memiliki anak dan keturunan, serta orang tuanya pun sudah meninggal lama. Adapun pendapat tentang surat Al-Baqarah ayat 281 dinilai sebagai pendapat yang paling kuat dan bisa diterima sebagai ayat Al-Quran terakhir yang turun kepada Nabi, karena ayat tersebut turun 81 hari sebelum wafatnya Nabi. Dalam arti lain, kita tidak dituntut untuk mengetahui mana ayat pertama dan mana ayat yang terakhir turun. Kita juga tidak berdosa jika tidak mengetahui ayat yang pertama turun dan ayat yang terakhir turun. Tetapi kita berdosa jika kita tidak mengamalkan kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.